Creative People, welcome to Creative Talk SMP Dania Kreatif Semarang. Yeay. Ini adalah podcast pertama kita di tahun 2021 ini. Dan saya, Mr. Bowo, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi orang atau manusia yang lebih baik lagi. Yeay. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa sih yang nggak kenal sama Doi gitu ya. Dan kalau kita mengulik-ngulik sedikit, Doi ini adalah seorang pemain musik, YouTuber, dan juga sering cover-cover juga. Dan sudah manggung kemana-mana ya, melanglang buana gitu. Oke, mari kita sambut bersama-sama Yosep Hermanto. Wah. Oke, gimana kabarnya? Ini saya manggilnya Baik, Kakak puji Yosep Tuhan. aja Iya, ya? manggilnya Kak aja. Kak aja Nyo ya. juga nggak apa-apa, Nyo. Apa? Nyo. Nyo. Aduh, Nyo gitu ya. Kita manggilnya Kakak aja ya, Oh, iya Kakak aja. Kakak Yosep. Sekarang sibuk ngapain nih, Kak? Masih bermusik aja. Masih Saya bermain masih, musik. Oke, mungkin recording YouTubean ya. YouTuber. Oh, masih Bikin lancar ya tutorial, YouTubernya ya. masih. Puji Oke. Tuhan masih lancar. Wah, berarti sering-sering cover ya berarti ya? Iya, yang cover. Masih sering Wah. cover. Sama Nadia. Oh iya, duet maut gitu. Yang satu nyanyi, yang satu main gitar. Tadi malam sih saya sempat lihat satu coverannya sama Ibunda ya kalau nggak salah ya. Sama mama saya Sama malah. mamahnya, Oh iya, sama betul, mamahnya. betul. Itu kok kepikiran kenapa kok pengen cover sama mama? Karena saya kan kalau di rumah kan sering gitaran kan. Sering Jadi main kalau gitar. lagi nganggur, gitaran di ruang tamu. Terus tiba-tiba mama saya nyautin, nyanyi Wah. lagu itu. Wah, ini bagus nih buat konten gitu kan. Waduh. Jadi ide gitu loh. Terus Wah. yuk kita bikin Wah, cover gitu. wah, suaranya mamahnya Kak Yosep ini juga apa ya? Bagus gitu ya, merdu dan alunan gitarnya wah, mantap. Nah, kalau tadi kita tanya seputar tentang kesibukannya saat ini, lalu mungkin ada project yang terbaru dari Kak Yosep dan juga teman-temannya. Kalau project itu Nadia ini lagi bikin single ya. Kalau saya sebenarnya ada single, tapi masih disimpan dulu. Jadi buat Waduh, nanti ini surprise. rahasia ya berarti Iya, ya. Wah, masih secret rahasia. project gitu. Cuma Oke. di antara orang di sini nih, di DCS ini Heeh. udah ada yang dengerin. Oh, sudah ada yang Udah dengerin? ada. Siapa nih? Mr. Kopo. Oh, ini dia. Oke. Tapi masih rahasia lah. Masih Dia oh, juga berarti paling udah lupa juga. project bareng berdua? Enggak, Oh, enggak? enggak. Cuma Oh. sempat saya dengarkan. Wah, Gitu. berarti ini siap-siap ditunggu ya. Oh iya. Kalau boleh tahu YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya apa kok? Jadi channel YouTube saya itu sebenarnya ada 3. Ada 3. Yang sama Nadia itu ada 2. Mm-mm. Yang satu itu Nadia and Yosef Oke, ya official, tahu. terus yang satunya NY7 itu khusus yang lagu rohani. Kita cover lagu rohani. Oh. Lalu yang satunya Yosef Hermanto itu khusus tutorial. Jadi ya saya kalau mau konten apapun di situ, saya sendiri di situ gitu. Tapi lebih Wah. banyak tutorial sih. Oke, wah ini menarik dan menginspirasi kita semua ya. Jadi kalau kita sebagai anak muda ya, kalau kita punya karya, punya keahlian ya kita kembangkan seperti Kak Yosep ini punya beberapa channel YouTube dan dia bisa berkarya dengan channel YouTube-nya itu. Oke, sekarang mungkin bisa ceritakan sedikit pengalaman bermusiknya seperti apa atau dulu mungkin gimana kok bisa terjun ke dunia musik? Jadi awalnya itu YouTube kalau nggak salah booming tuh sekitar tahun berapa? 2005-an, 2000. Iya, 2007 segituan 2005. ya. Nah, itu masih internet juga kan masih Iya. masih sulit lah ya, masih nggak segampang hari ini gitu. Nah, terus akhirnya saya mulai terjun ke YouTube itu mulai 2011. Itu saya bikin kayak cover-cover sendiri. Jadi kayak aku split gitu loh. Aku main gitarnya berdua gitu loh. Tapi tak Oh split iya sendiri gitu kan. tahu ya. Nah, tapi itu cuma kayak iseng-iseng doang tahun 2011 itu. Tapi jadinya bagus loh. Main musik sendiri tuh kan. Iya. Iya kan? Wah, saya senang kok. Saya Iya. sering sih lihat coverannya Kak Yosep ini dan ini menginspirasi saya. Ini kok
apa ya, orang bisa main musik beda-beda, wah jadinya juga bagus gitu loh. Dan dulu belum ada kayak sekarang ya, AdSense-nya gampang gitu ya, bukan Ya, dulu segampang juga nggak belum ada AdSense kalau nggak salah. Nah, akhirnya itu di tahun 2015 saya ketemu Nadia, mhm. saya ajakin, "Yuk kita bikin cover-cover." Kita iseng-iseng aja di YouTube. Ternyata Oh, dilalah gitu ya, wah. itu ada satu lagu yang kami cover itu booming. Nah, itu titik awalnya subscriber-nya itu naik Oh, cepat iya iya. gitu. Kalau boleh tahu lagunya apa nih yang bikin Dulu booming itu tadi? aku cover lagunya Surat Cinta Untuk Carla. Oh, kutuliskan kenangan Iya, tentang betul betul betul. gitu ya? Betul betul. Oh. Mau dinyanyiin mungkin? Hah? Ada gitar Ya tuh. nanti ini malah menjadi suatu hal yang nggak baik nanti. Nggak ya, oke. Nanti kita akan melihat tampilan dari Kak Yosep tapi nanti aja. Dulu terjun ke dunia musik tahun 2005 itu masuk ke YouTube, tapi cuma Enggak, 2005 itu aku masih kuliah. masih Masih kuliah. baru mau kuliah, Oh, kuliah di mana dulu? kuliah di UKSW, Satya Wacana, Jurusan? jurusan musik. Oh, jurusan Jurusan musik. musik. Iya, iya, iya. 2005 baru mau kuliah dan karena di akhir-akhir kuliah itu saya nyambi kerja juga kan, Mhm. nyambi ngelesin. Oh iya. Jadi kuliahnya agak mundur, lulusnya itu tahun 2011. Gitu. Nah, Oke. 2011 pulang ke Semarang, aku mulai iseng-iseng recording gitu. Jadi awalnya itu Wah, 2011. berarti kuliah, terus setelah itu nyelesain kuliah, lalu fokus ke musiknya ya, Iya, berarti ya. Nah, betul. ini juga kita bisa belajar nih dari Kak Yosep, terutama untuk pendidikan kita. Kita harus ngutamain pendidikan. Oke, kita mungkin hobi bolehlah, musik, olahraga atau yang lainnya, tetapi kita harus fokus ke satu hal untuk kita capai cita-cita kita seperti Kak Yosep ini. Oke. Nah, eee, dulu denger-dengar pernah Nah, itu ya, akun YouTube-nya itu pernah ke-hack gitu iya ya. pernah ke-hack. Wah, itu kenapa ya? Jadi itu saya itu lupa mengaktifkan kayak security-nya. Itu kan ada apa itu ya, fitur two factor authentication kalau nggak salah. Nah, itu aku Oh, nggak gitu. aktifin itu. Jadi ketika ada orang lain yang tahu password, langsung bisa masuk Oh, terus login. ke-hack, dibajak orang gitu? Iya, dibaca orang. Terus di spamming video Oh. gitu banyak banget. Nggak jelas. Wah, terus waktu itu perasaannya gimana kok? Wah, Iya, tahu YouTube-ku iya pasti di-hack orang nih. sedih banget lah. Oh, itu udah terkenal belum? Seperti sekarang udah terkenal belum ya? Iya, udah kalau nggak salah 700 ribuan kalau nggak Wih, salah wih. subscribernya. Nah, Kayak sasap malah kena hack. kayak satu aja belum. Oke, Nanti ini tak subscribe tuh. wah, asik ya. Oh, berarti udah lumayan, udah banyak Udah subscribernya, banyak, ada udah orang banyak. iseng terus di-hack. Heeh. Wah, terus saat ini berarti udah nggak di-hack orang lagi ya? Nah, itu kan yang kena hack kan dulu kan udah ada 2 akun itu kan, yang Mhm. rohani sama yang sekuler itu Oh, kan. iya iya. Itu dua-duanya kena hack karena jadi satu link gitu kan. Tapi beda channel, memang beda Mmm. channel. Nah, terus aku laporin ke Google Manager itu, dibantu sama orang Google Manager, lalu akhirnya yang satu itu kembali, yang satu nggak selamat. Yang Oh, nggak selamat gitu. itu yang udah 700 ribu itu, 500 ribu itu. Waduh, eman-eman ya, Nah, guys, ya jadi kan? akhirnya aku ngulang lagi yang itu, Oke. dari nol lagi. Sempat ketahuan nggak ya siapa yang nge-hack Nggak atau ada tahu, orang nggak tahu nggak ya? tahu. Wah, ini sayang ya udah banyak subscriber sampai 700 terus ke 700.000 ya, ya 700.000 ya bukan 700.000 guys. Jadi ya kita perlu belajar juga kalau punya akun juga perlu dijaga dengan Iya, baik gitu ya. Wah, ini harus menarik. diperhatikan security-nya Oh gitu. iya, harus diperhatikan security-nya. Iya, security-nya. Security. Betul ya security ya? Security. Security. Oke, ini Keamanannya iya bahasa keamanan. Indonesia aja Kita lah. mah ya, oke. Genre musik yang Kak Yosep suka itu apa? Biasanya kan kalau musisi kan ada satu genre Iya, tertentu iya, nih. iya. Kalau genre musik itu sebenarnya aku suka ke jazz sih, gitu. Jazz. Dan memang masih memperdalam tentang jazz gitu kan. Oh. Tapi ya karena jazz itu sulit,
Ya nggak jago-jago banget, gitu-gitu aja. Oh, tapi Iya kayak yang di YouTube lah. oke, tapi terus belajar ya sampai sekarang ya musik jazz ya? Iya masih terus belajar. Pernah manggung kemana mana ya berarti ya? Sering ya? Manggung sebelum Covid sering. Kalau sekarang? Sekarang paling ini wedding, kan saya Heeh, kan juga ikut di heeh. apa, bikin band untuk wedding di Semarang. Itu udah Wah, mulai lagi sih ini. wah, ini saya mau nikah loh. Boleh boleh, nanti saya kasih price Waduh, list. saya mau nikah ini, mumpung ini lumayan ya kan? Nanti tak Diskon diskon, gitu, oke. tak Eh, bonusin sound. oh bonusin sono. Oke baik. Eh, pernah manggung keluar kota? Keluar kota pernah. Yang paling jauh di mana? Yang Oh, paling jauh itu ke Lembang, oh di Bandung berarti di ya. Bandung, betul. Oh, itu acara apa ya, Di Gue? Jakarta juga ding pernah Oh, ding. Jauh Jakarta. mana sih emang Bandung? Eh, ya Jakarta, jauh jauh Jakarta Jakarta sih ya? ya. Oh, di Jakarta. Itu acara apa itu, pameran mobil Gias. Oh iya, Gies, Gies, Ya, di tahu, sana, tahu, tahu. Itu acara itu. otomotif terbesar se-Indonesia ya. Ya, betul. Oke. Kayaknya dulu pernah ikut satu ajang pencarian bakat kayaknya. Mm-mm. Pernah ikut ya? Dulu ya. Betul. Pernah Betul ya. ikut. Itu kok kepikiran ikut ajang pencarian bakat itu kenapa? Sebenarnya Nadia yang pengen ikut. Ah. Aku tuh waktu itu cuma nemenin. Jadi pas Oh. di audisi Mm-mm. di Jogja, Ya. saya kan nemenin, terus pikirnya saya cuma yuk ngiringin aja lah daripada nggak ada yang ngiringin gitu Iya. kan. Nah sama panitianya malah disuruh Naik sekalian. suruh nyanyi Oh, suruh nyanyi sekalian. Padahal aku sekalian. udah bilang wah suaraku tuh jelek. Udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi mulai dari itu terus nama NY itu. Siapa? NY Iya gitu. iya NY. Iya. NY itu langsung melejit atau harus nunggu waktu dulu? Sejak ikut Sebenarnya ajang pencarian bakat itu. sebenarnya nggak begitu pengaruh sih, Mm-mm. karena si MNC ya, Mm-mm. itu si apa sih itu namanya, Global TV apa ya, Iya, iya, Global TV global. itu tim kreatifnya juga cari selebgram untuk masuk di situ, untuk Oh. mencari viewer juga ternyata. Apakah itu Ya pas 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 eh, cover lagu Surat Cinta untuk Starla atau sebelum itu ya caranya? sebelum itu enggak, karena sebelum itu aku lebih idealis kan sama Nadia. Mm. Ah udah kita nggak usah cover lagu-lagu Indonesia yang kayak gitu. Tapi ternyata kan pasarnya Indonesia kan Oke, beda betul gitu sih. loh. Iya, iya, iya. Jadi Iya. eh akhirnya setelah di titik itu aku kedepannya cover sama Nadia ngelihat pasar gitu. Pasar Indonesia requestnya yang seperti ini. Sampai akhirnya aku kan bikin cover apa itu? Bojo Galak lah, Oh iya, apalah itu iya. kan ya karena Nah, itu. requestan. Kalau kita nggak nurutin requestan ya kita idealis ya nggak ada yang nonton Oke, bener gitu. juga sih. Emang musisi sekarang itu ngikutin pasar Indonesia kayak Heeh. gimana. Apa sih yang menginspirasi Kak Yosep untuk menjadi musisi selain mungkin hobi main musik ya? Nggak ada inspirasi lain yang bisa di-share kan untuk kita Om, bersama? kalau mau jadi musisi sebenarnya dulu saya nggak mau jadi musisi. Wah, Jadi lulus SMA saya malah kuliahnya di Jogja dulu oh gitu. 2004. Itu ambil IT, teknik informatika. Iya. Nah, di sana karena saya melihat kakak saya jadi programmer dan sukses gitu loh. Hmm. Nah, aku melihat seperti itu, aku mau jadi programmer. Terus padahal mama saya waktu itu udah bilang, "Kamu tuh masuk musik aja, kuliah musik. Bakatmu di situ," dia bilang gitu. Iya. Ah, nggak mau ah, nanti mau kerja apa? Aku pikir kayak gitu kan. Akhirnya aku kuliah di sana, ternyata IP-nya jeblok, cuma 1,5. Dan akhirnya aku telepon mamiku kan, aku telepon setelah 2 semester ya, karena yang pertama 1,5, yang kedua 1,6. Wah akhirnya percuma lah diterusin gitu, memang nggak bakat gitu. Ternyata IT banyak hitung-hitungannya, aku nggak bakat di situ. Mm-mm. Akhirnya aku telepon mamaku, oke deh mah aku nurut wis masuk musik, ini sembarang kok meh kerja apa sekarepe, aku bilang gitu kan. Ya udah Oke. akhirnya masuk musik, tapi nggak boleh di Jogja lagi, yang deket aja di Salatiga ada katanya. Ya udah aku masuk Salatiga. Oh, Nah wah. ternyata setelah kuliah di sana, masuk musik, iya, sampai sekarang ternyata kan banyak lahan Iya untuk sih. bekerja gitu loh di bidang musik. Ya, bener Mungkin juga sih. mungkin orang-orang zaman dulu mikirnya musik nanti mau kerja apa gitu. Tapi ya ternyata banyak juga gitu. Ya, Gitu. apalagi YouTube sekarang, wah, cover-cover sangat banyak Iya, sekali iya. ya. Selain YouTube nih, selain Hmm, YouTube hmm.
proyeknya apa aja nih untuk sekarang atau masa depan nanti pengennya seperti apa gitu? Kalau project kedepannya mungkin tetap online sih, entah nanti aku bikin lagu-lagu karya sendiri gitu kan. Mungkin kepikirannya tetap ke situ. Cuma selama ini yang masih bisa dijalani masih di YouTube dan off air kayak Mhm. wedding atau main di mana, manggung di mana. Paling seperti itu. Oh, Masih itu oke. sih, Wah, gitu. mungkin bisa berikan pesan untuk para kreatif talk di rumah atau di lingkungan kerja Oke, mereka yang menginspirasi bahwa eh, jalan yang kamu pilih itu jalan yang terbaik gitu. oke. Tips dari aku ya, masukan buat ini apa nih, adik-adik SMP? Boleh adik-adik SMP atau mungkin semuanya Iya, karena semua ya, yang kreatif menonton apa tadi? creative people. Creative people ya, buat creative people, ya dari judulnya aja udah kreatif kan. Jadi teman-teman intinya harus kreatif dan yang penting tuh kalau teman-teman ngerasa punya satu bakat tertentu dan itu yang paling menonjol, itu harus digali terus. Jadi entah apa nanti akan menghasilkan atau tidak, nanti pasti ada jalannya gitu. Nggak usah Oke. mikir, wah bakatku ini di misalnya main apa gitu ya, yang nggak penting menurut menurut dia gitu kan. Ini nggak penting nih, tapi ternyata kalau digali terus jadi master gitu kan, ternyata kan bisa menghasilkan. Contoh lah, eee, orang yang main Rubik ini nggak penting nih buat Iya. apa gitu kan. Ternyata pas zamannya Rubik itu lagi booming, dia bisa jadi jago kan, bisa jadi terkenal dan menghasilkan gitu, Oke, iya. seperti itu. Itu contoh aja sih. Ya kayak aku Wah. lah, aku mikirnya main musik nanti mau jadi apa gitu kan, mau jadi pengamen, mau jadi apa, kan aku nggak tahu gitu kan. Ya aku dulu mikirnya kayak gitu, mau kerja apa, tapi ternyata sekarang bisa menghasilkan, gitu. Bisa untuk bertahan hidup lah paling tidak, Wah, gitu. gitu. Sekarang banyak sekali tempat-tempat untuk kita menyalurkan bakat teman-teman semua. Dan kalau kita punya bakat yang terpendam di dalam hidup kita ya jangan jangan dipendam Jangan ya. dipendam, Jadi bener, pendam pendam ya justru digali, kita ya digali, dikembangkan digali terus kembangkan terus, sehingga sampai sukses ya, betul betul seperti Kak betul. Yosep ini. Realisasi, Kita akan bersama-sama melihat satu tampilan dari Kak Yosep. Waktu ya, Tuhan. Ini untuk lagu awal tahun untuk kita semua. Ya, ini spesial dari saya yang bernyanyi, guys. Kita bawa satu lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, terima kasih Kak Yosep sudah hadir di acara kita Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang. Semoga semakin diberkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Oke, terima kasih semuanya. God bless you. Yeay.